Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gary Kristio Daling dengan NIM A1C22320008. Saya berasal dari Prodi Akuntansi. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lubuk Banggai dari Sulawesi Tengah. Saat ini saya sedang menjalankan program pertukaran mahasiswa merdeka batch yang keempat di Universitas Mataram. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Namun sebelum itu kita harus tahu nih, apa sih pengertian dari SPKN tersebut atau standar pemeriksaan keuangan negara. Jadi standar pemeriksaan keuangan negara itu adalah seperangkat pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Indonesia untuk memeriksa dalam melakukan audit atas keuangan negara. SPKN 2017 ini memberikan panduan tentang prinsip-prinsip, prosedur, dan teknik pemeriksaan yang harus diikuti untuk memastikan pemeriksaan dilakukan secara objektif, profesional, dan efektif. SPKN 2017 ini juga menekankan pada aspek-aspek penting seperti legalitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pemeriksaan kinerja dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan negara. Apa sih aspek-aspek tersebut yang sudah saya sebutkan tadi? Ada 4 aspek penting dalam standar pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama itu ada aspek legalitas dan kepatuhan. Yang kedua adalah aspek efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga adalah aspek akuntabilitas. Yang keempat adalah aspek pemeriksaan kinerja. Apa sih aspek legalitas dan kepatuhan itu? Aspek ini memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Yang kedua adalah aspek efektivitas dan efisiensi. Aspek ini mengukur sejauh mana sih kegiatan yang dilakukan mencapai tujuan yang diinginkan dengan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga adalah aspek akuntabilitas. Aspek ini menjamin bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara ini mempertanggungjawabkan tindakannya. Yang keempat adalah aspek pemeriksaan kinerja. Aspek ini membantu pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan melalui evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Tentu saja dalam standar pemeriksaan keuangan negara ini ada dasar hukum yang terkait. Yang pertama itu ada dasar hukum Undang-Undang 1945 Pasal 23E ayat yang pertama berisi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 ayat yang pertama berisi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Adapun yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 1 yang berisi Badan Pemeriksa Keuangan Negara atau BPK yang adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 berisi tentang keuangan negara. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Apa sih kedudukan dan keanggotaan BPK itu? Saya akan membahas yang pertama, kedudukan BPK. BPK itu berkedudukan di dalam ibu kota negara, lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, memiliki perwakilan di setiap provinsi. Keanggotaan BPK itu mereka mempunyai 9 orang anggota. Keanggotaannya diresmikan oleh Presiden tentu saja, terdiri dari atas ketua yang merangkap sebagai anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 anggota lainnya. Ada juga pemegang jabatan selama 5 tahun. Mereka ini harus memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali dalam masa jabatan. Tentu saja BPK ini mempunyai fungsi dan tugas. Fungsi apa sih dari BPK ini? Yang pertama itu pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
Yang kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. BPK ini melakukan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP. Yang terakhir adalah pemantauan dan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan. Selanjutnya adalah tugas BPK. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP, pemantauan serta pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan. Tentu saja ada perkembangan dalam SPKN ini. SPKN ini sudah berubah sekitar 3 kali. Yang pertama itu ada tahun 1995, tahun 2007, dan tahun 2017. Nah, terakhir ini adalah perubahan yang dari 2007 itu sudah sekitar 10 tahun dan akhirnya disempurnakan kembali tahun 2017. Bagaimana sih perkembangan standar pemeriksaan keuangan negara di Indonesia sendiri? Perkembangan standar pemeriksaan keuangan negara dari tahun 1995 hingga 2017 ini mencerminkan bahwa upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemeriksaan keuangan negara. Pada tahun 1995, BPK menyusun standar audit pemerintah atau SAP sebagai pedoman untuk pemeriksaan keuangan negara. Kemudian pada tahun 2007, BPK menyusun standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN sebagai penyempurnaan dari SAP, dengan berfokus pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang lebih baik dan berstandar audit internasional. Namun pada tahun 2017 terjadi penyempurnaan lebih lanjut pada SPKN ini, mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan regulasi dan praktik terbaik dalam pemeriksaan keuangan negara dalam masa sekarang. Penyempurnaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemeriksaan ini tetap relevan dan efektif dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik pada masa sekarang. Kita akan melanjutkan siapa saja sih yang menggunakan SPKN ini. Merujuk pada peraturan Badan Pemeriksa tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada pasal yang kelima, ada 4 yang membutuhkan SPKN ini. Yang pertama ada BPK sendiri, Badan Pemeriksa Keuangan tentu saja. Yang kedua, akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Yang ketiga, akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang keempat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit tujuan tertentu. SPKN ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas maupun program, kegiatan, serta fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan memadai. Apa sih perbedaan antara SPKN 2007? Kenapa dia disempurnakan pada SPKN yang 2017? Saya akan memparparkan di sini. Yang pertama itu SPKN 2007 itu memiliki 8 lampiran, tapi dalam SPKN 2017 memiliki 4 lampiran. Lampiran SPKN 2007 berisi PSP 01 pendahuluan standar pemeriksaan, PSP 2 standar umum, PSP 03 standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan, PSP 4 standar pelaporan pemeriksaan keuangan, PSP 5 standar pemeriksaan kinerja, PSP 6 standar pelaporan pemeriksaan kinerja, PSP 7 standar pemeriksaan tujuan tertentu, PSP 8 standar pelaporan pemeriksaan tujuan tertentu. Namun pada SPKN 2017 hanya memberi 4 lampiran kerangka konseptual pemeriksaan. Yang pertama PSP 100 standar umum, PSP 200 standar pelaksanaan pemeriksaan, PSP 300 standar pelaporan pemeriksaan. Adapun kerangka konseptual pemeriksaan yaitu berdasarkan pasal 3 BPK RI nomor 1 tahun 2017 bahwa SPKN terdiri dari kerangka konseptual pemeriksaan dan pernyataan standar pemeriksaan atau PSP. Kerangka konseptual pemeriksaan yang selanjutnya disebut kerangka konseptual
Mendasari pengembangan SPKN, kerangka konseptual ini bertujuan sebagai acuan dan dasar bagi yang pertama, BPK, pemeriksa dan aparat pengawasan internal, pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, serta angkutan publik yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan undang-undang. Yang kedua, penyusunan standar pemeriksaan. Yang ketiga, penggunaan laporan hasil pemeriksaan LHP, BPK, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan standar pemeriksaan dan atau pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kerangka konseptual pemeriksaan ini meliputi yang pertama mandat pemeriksaan keuangan negara dan yang kedua wewenang BPK. Yang pertama itu mandat pemeriksaan keuangan negara. Mandat ini berasal dari UUD 1945 yang memberikan mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Hasil dari pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan kewenangannya. Adapun wewenang dari BPK yang pertama menentukan objek, waktu dan metode pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan pemeriksaan serta dan menyusun menyajikan laporan pemeriksaan. Yang kedua, meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, pemeriksaan terhadap perhitungan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, pembahasan materi dari saya. Mungkin ada beberapa kekurangan yang mungkin saya sebagai manusia tidak bisa hindari, apalagi terkendala dalam bahasa saya karena ada perbedaan beberapa bahasa dari daerah kalian dan daerah saya. Begitu saja teman-teman, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.